Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan selamat datang di Suara Tanaman Channel. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya Bunda, di pagi hari ini, hari Jumat 5 Desember 2024, Jumat pertama di bulan Januari di tahun 2024. Insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan ya bagi kita semua, terutama bagi para penikmat ya Suara Tanaman Channel yang masih setia mendampingi, menyaksikan, mengikuti video-video apa saja yang saya ulas dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Seperti biasa kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman kita. Kemarin saya lihat ternyata keladi lagi booming ya. Keladi lagi booming. Sebenarnya aglonema juga masih booming, cuma maksud saya kalau saya kemarin fokusnya sama aglonema, ternyata keladi juga banyak varian dan macam-macamnya. Jadi kita undang saja. Ini salah satu keladi, nggak tahu dia ada di sana tuh, di pojok sana di belakang mobil situ. Ini kayaknya si mami udah beli, cuma namanya lupa. Ini dia gitu ya. Jadi ini merupakan keladi apa ya, red flash kali ya. Nah itu keladi red flash, ini daunnya udah bolong, ini kena kucing kemarin gitu ya. Jadi hari ini kita ngobrol sama si keladi, kalau nggak salah red flash ya teman-teman semuanya. Mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Red flash ya. Seperti biasa keladi itu lebih batangnya panjang-panjang ya, panjang banget ya, panjang, bisa saya kurus ya. Kemudian daunnya seperti ini. Sebenarnya daunnya nanti kalau udah besar dia bisa satu telapak ini ya, bisa aja. Ini kan masih kecil. Nah keladi red flash ini kalau nggak salah sekitar berapa ya harganya di Tokped atau di mana ya, itu sekitar 85.000 ya. Jadi kalau teman-teman mau beli, mau coba hunting-hunting, kisaran segitu sih ya, atau mungkin bisa jadi ada yang lebih murah lagi sih kalau saya lihat di situ seperti itu. Oke, seperti biasa ya strukturnya ini apa, ini batangnya panjang ya. Keladi ini kalau orang Bogor mungkin ini ya talas kali ya, keladi itu ya, enggak, bukan, artinya daunnya mirip-mirip talas gitu kan. Memang mau talas ya, keladi itu talas, mungkin ada umbi-umbiannya di bawahnya. Nah kalau ini si Caladium red flash ini katanya Caladium itu atau keladi itu berasal dari Amerika bagian Brazil lah ya, Brazil sana. Di sana ditemukan di sana, sehingga sekarang sudah beranak pinak menyebar kemana-mana. Jadi sebenarnya sih itu asal masalah aja ya sejarahnya, tapi sekarang kan udah banyak sekali perkembangan yang bisa mengawinkan antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lainnya, atau tanaman satu dengan tanaman lainnya, sehingga bisa adanya variegata lah atau mungkin apalah ya. Jadi so far memang kita apa namanya, si keladi ini berasal dari Amerika sekali lagi ya, di bagian Brazil, dan daunnya tuh cantik-cantik. Ada yang modelnya begini, ada yang apa, yang gurat-guratan gini ya, ada juga yang keladi yang kemarin saya ulas yang ini nih tuh gitu kan. Jadi macam-macam ya teman-teman semuanya. Sebenarnya sih keladi di sini tidak terlalu banyak ininya apa, koleksinya, karena lebih ke aglonema. Dan kemarin juga ada keladi Amazon tuh yang kecil yang aku ulas. Jadi kalau dari ini bentuknya kayak kupu-kupu, kalau ini kayak guratan-guratan si mana namanya, si laba-laba ya, kayak ini kuping gajah. Yang ini kan mirip tarantula. Nah ini sama, cuma kebalik dia gitu. Tapi warnanya itu memang cantik ya. Sebenarnya sih ada yang lebih cantik-cantik lagi, tapi ya sekali lagi kalau plant lovers atau pecinta tanaman sih ini sudah sangat cantik, karena kan ini guratannya itu bukan kita yang buat ya, tapi Allah yang menciptakan gitu. Kita tinggal menikmati keindahan yang dimunculkan dari
tanaman ini, si keladi ini, dia berbicara bahwa ini saya sehat, saya tumbuh di sini, saya senang, tolong rawat saya dan ya terus rawat kami, kata mereka kan gitu ya. Karena apa? Sebagai untuk penghasil oksigen, kemudian penikmat mata, penghobi dari suatu tanaman, kemudian juga kita bisa kalau dibilang ilmuwan kan bisa meneliti, oh ini daunnya bisa digunakan untuk ini, batangnya untuk ini gitu kan ya, akarnya ya untuk ini, seterusnya ya. Itu di bidang keilmuannya. Tapi kalau saya sih lebih ke arah bidang perawatan dan kenikmatan, menikmati keindahan yang ditimbulkan atau dimunculkan dari si keladi ini ya. Jadi keladi red flash hari ini menemani di hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini Jumat yang berkah insyaallah buat kita semuanya. Artinya berkah di sini Bapak Ibu sedang menjalani hajat atau usaha atau mungkin ada urusan, insyaallah Allah kabulkan semuanya ya. Gitu. Monggo diaminkan. Mudah-mudahan di hari Jumat yang berkah ini insyaallah ya, sekali lagi bila ada tetangga, saudara atau bapak ibu kita yang sedang sakit ya, insyaallah Allah berikan kesembuhan dan diangkat oleh Allah penyakitnya ya, dan kembali seperti semula lagi, seperti itu. Jadi sekali lagi hari ini hari Jumat kita ngobrol masalah kemarin kan hari Kamis ya. Kamis itu hari Kamis kemarin tuh dari jam berapa ya, jam 4 apa jam 3 pagi kan sudah mulai hujan ya di daerah Bekasi dan sekitarnya. Mungkin Bapak Ibu ini sudah mulai waktunya musim hujan kali ya, karena ini Januari ya. Harusnya kan kalau zaman dulu kan yang bulannya ber gitu kan, biasanya sudah mulai hujan. Kalau ini kan udah lewat berbernya, udah mulai masuk Januari pula kan. Nah ini siklusnya sudah molor ya, sudah beralih seperti itu. Oke, kemarin seperti biasa ya, Jakarta sama dengan kalau hujan sama dengan macet kan. Ya gitulah. Jadi memang suka dukanya ketika kita bekerja kemudian hujan ya, mager banget kan gitu kan. Tapi ya kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai pekerja atau karyawan ya. Dan mungkin para pebisnis, owner bisnis mungkin masih bisa inilah ya. Tapi yang jelas kan tetap aja gitu kan, mau hujan mau apapun itu kan, ketika ada kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan, kita harus terabas tuh hujan kan gitu kan. Gitu sih. Jadi memang kayak bukan sejarah sih, memang tradisinya ya, atau biasanya rutinitasnya itu kalau hujan Jakarta itu ya macet gitu kan. Untungnya sih kemarin mungkin anak-anak sekolah ada yang belum masuk, jadi mungkin nggak terlalu 100% parah, baru 80% kemacetannya. Tapi sekali lagi yang ditimbulkan dari efek hujan biasanya kalau nggak kemacetan atau ada banjir ya. Macet itu biasanya ada imbas atau ada orang yang minggir atau pengendara motor yang minggir jalan gitu kan, kemudian menumpuk dan ini menjadi sebuah kemacetan, atau memang ada genangan yang menjadikan kemacetan karena si kendaraan itu kan memelankan ya, memperlambat dari kendaraannya gitu loh. Jadi sebenarnya kemacetan yang kemarin terjadi itu ya ada beberapa faktor itu, entah itu memang ada banjir atau genangan, atau juga ada yang memang pengendara yang bukan menumpuk ya, berhenti dan menumpuk di sebuah titik, sehingga ya itu tadi ada beberapa pengendara. Karena kan hujan, misalkan kita bawa motor nih, terus kita lupa bawa mantel atau jas hujan, ya otomatis kan ketika hujan ya kan, ya habis itu minggir dan diikuti dengan orang-orang yang kebetulan nggak bawa mantel ya, atau mungkin apalah ya yang berhenti di situ, ini jadi kemacetan. Ya itulah sebenarnya sih hal yang seperti itu tidak aneh ya di Jakarta dan sekitarnya sih, karena ya sudah menjadi tradisi. Cuma mungkin karena kemarin kita baru mulai hujan ya, jadi belum terbiasa itu kan ya. Ini kan rada-rada gimana gitu. Biasanya kemarin kan lancar jaya tuh kalau ke kantor kemana ya kan. Pas sekarang kemarin hujan luar biasa ya.
Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi mungkin hari ini kan sih sudah tidak terlalu panas ya, masih agak-agak mendung ya, tapi ya memang cuacanya sedang seperti ini. Jadi sekali lagi hati-hati di jalan ya teman-teman semuanya yang sedang di jalan ya hari Jumat ini masih bekerja. Besok kita seperti biasa, kita weekend lagi, kita berhappy dengan kehobian kita semuanya. Ada yang tanaman, ada yang mungkin hobi otomotif, ada yang mancing kali ya, ada yang traveling kali ya, ada yang kuliner, macam-macam ya. Jadi hari Jumat ini tetap semangat nih, pasti semangat dong kan, karena besoknya udah weekend. Itu sih teman-teman. Oke, jadi kalau keladi red flash sekali lagi ini ya, keladi red flash ya, nanti aku make sure lagi deh, tapi yang jelas ini kayaknya sih red flash ya. Pesannya bahwa sedia payung sebelum hujan. kalau saya pengendara motor kadang-kadang sedia jas hujan sebelum hujan gitu kan, gitu. Jadi sebenarnya sih itu kan majas ya, ya rotasi, jadi semacam istilah ya. Jadi bawa payung sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi memang apapun yang akan kita lakukan sudah harus di prepare gitu ya, baik resolusi ya kan, pastinya resolusi yang akan Bapak lakukan kan sebelumnya kita sudah planning dong. Jadi kita planning itu sebagai payungnya ya, jadi ya kita jaga-jaga lah gitu ya. Kalaupun nanti bawa payung kemudian hujan, nggak hujan ya nggak apa-apa kan gitu loh. Jadi nggak ada ruginya kan gitu kan, kayak kita bawa mantel ya kan, terus nggak hujan ya nggak apa-apa kan gitu. Yang penting jangan dipakai aja gitu. Kalau kita pakai nggak hujan kan ya sebenarnya sih bisa aja ya, cuma kan rada aneh, kenapa nih orang kan, apa hujan di mana gitu sih. Jadi intinya sedia payung sebelum hujan. Apapun segala jenis kegiatan atau mungkin planningnya kita harus prepare sebelum hujan kan gitu kan. Karena sekali lagi sebentar lagi kayaknya sih udah mulai musim hujan ya, pasti banjir melanda ya kan. Itu biasa lah itu kan, banjir. Nah, apa yang kita prepare sebelum banjir ya, berarti kita harus bersihkan gorong-gorong ya kan, kemudian prepare mungkin kita bikin tanggul ya kan, atau mungkin ya sebenarnya sih rootnya kan atau akar masalahnya ada di mungkin drainase yang kurang bagus atau kalinya yang kurang dalam lagi kan gitu sih. Cuma pertama yaitu tadi gorong-gorong kita bersihkan dulu aja, kemudian mungkin ada tanggul ya yang kita buat lagi untuk antisipasi seperti itu ya. Jadi itu sih preparing menghadapi hujan ya. Kita harus prepare teman-teman, karena sejatinya segala satu itu kita harus planningkan atau persiapkan sebelum nanti memang benar-benar waktunya hujan ya, seperti itu. Oke, jaga kesehatan terus karena katanya COVID lagi naik lagi nih teman-teman semuanya, hati-hati. Dan mungkin kalau kegiatan outdoor sebaiknya sih masih pakai masker ya, jangan sampai nggak pakai masker, karena memang ya kita tahu lah ya, COVID kayak kemarin luar biasa perkembangan penyebarannya. Ya gitulah. Yang jelas kita sebagai orang yang sudah pernah terkena ya, atau mungkin mantan COVID, alumni COVID, jadi sudah tahu ya preparing seperti apa, karena kita sudah mengalaminya sendiri ya. Itu saja mungkin di hari Jumat, insyaallah Jumat 5 Desember 2024, insyaallah Jumat yang berkah bagi kita semuanya. Salam buat keluarga semuanya dan tetap semangat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, dadah. Kaladium flash red ya, red flash. Oke, dadah, Assalamualaikum.